Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati. Sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan 28. Berbicara tentang roh jahat adalah pembicaraan yang sangat menarik. Ambil contoh misalnya ketika di pos ronda, lalu kita membicarakan mengenai dukun, mengenai santet, mengenai penyembuhan dari santet, penyembuhan atau pengusiran roh jahat di rumah-rumah, atau berbicara mengenai kuburan, berbicara mengenai tempat-tempat yang mistis. Itu sangat menarik. Karena apa? Pada bagian-bagian tertentu kita hanya bisa membayangkan apa yang di luar nalar kita, tetapi kemudian disuguhi atau diberikan cerita kenyataan secara material, kenyataan penyembuhan yang terjadi. Itu yang kemudian sangat menarik bagi kehidupan di masyarakat, tidak hanya berupa sebuah cerita yang ada di pos ronda saja. Dan hari ini, perikop hari ini juga membicarakan tentang roh jahat. Apa yang saya tuju atau siapa yang saya tuju adalah kita semua, gereja, umat Allah yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengikuti Tuhan Yesus, yang hidup dalam menggereja. Tetapi yang kedua juga saya mengatakan kepada mereka yang sudah meninggalkan gereja, meskipun mereka masih percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga kepada mereka yang sama sekali atau yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, apalagi mereka yang memang belum masuk ke dalam gereja. Apa yang dikatakan oleh orang yang kerasukan roh jahat itu? Yang pertama dikatakan demikian: apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Ini yang dikatakan oleh orang yang kerasukan setan tadi. Artinya juga setan sendiri, roh jahat sendiri yang berbicara, yang mengungkapkan, apa urusanmu dengan kami? Ya jelas berurusan, karena Tuhan Yesus datang mau menyelamatkan manusia, supaya manusia tidak tergelincir lalu mengikuti apa yang diinginkan roh jahat. Roh jahat mengatakan demikian kemungkinan besar karena ada ketakutan yang luar biasa. Lalu yang kedua, engkau datang hendak membinasakan kami? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita percaya bahwa roh jahat akan dibinasakan setelah sampai pada waktunya dalam penghakiman terakhir. Lalu pada hari ini kita mendengar engkau datang hendak membinasakan kami. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang, tetapi memang roh-roh jahat itu belum dibinasakan. Itu adalah sebuah ketakutan, dan kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk membinasakan mereka semua. Lalu yang ketiga, aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah. Dari sini kita paham, kita mengerti bahwa roh jahat itu mengakui, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah yang kudus. Saya mengatakan bukan yang tapi yang kudus, yang merupakan Allah sendiri, yang kudus. Lalu maunya, inginnya, harapannya adalah orang-orang menjadi kudus. Dan roh jahat itu tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang kudus, yang dari Allah.
Lalu bagaimana kita semua? Yang saya katakan tadi, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang hidup menggereja, kepada mereka yang meninggalkan gereja, kepada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ini, perhatikan ini, roh jahat tahu, roh jahat percaya, namun apa? Roh jahat tidak berbuat kasih. Bagaimana? Apakah orang tidak mampu mempercayai demikian? Roh jahat saja percaya, roh jahat saja tahu. Apalagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus lalu meninggalkan Tuhan Yesus atau meninggalkan gereja. Mungkin hanya karena ketidakpahaman saja. Lalu teman-teman yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus mungkin perlu diperhatikan di sini. Ini loh, roh jahat saja percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya saja, mari kita semua yang sudah menggereja, sudah beriman kepada Tuhan Yesus, yang meninggalkan gereja, meskipun mungkin beriman kepada Tuhan Yesus, yang belum sama sekali percaya kepada Tuhan Yesus. Ini loh contoh konkret roh jahat yang percaya terhadap Tuhan Yesus. Namun satu hal tambahannya adalah mari kita berbuat kasih. Kasih terhadap Tuhan, kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Tidak saja karena ketakutan kita terhadap Allah, yang karena Allah kita percaya mampu membinasakan baik badan kita maupun roh kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita dengarkan terlebih dahulu Injil hari ini supaya menjadi jelas apa yang ada di dalam Injilnya. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, ketika kita membaca Injil atau kita membaca bacaan yang pertama atau bacaan yang kedua, mungkin sangat baik seperti orang yang mendramatisasi. Namun demikian, perlu kita harus ingat bahwa dramatisasi itu juga mengandung kelemahan-kelemahan kalau kita menggunakan emosi kita di dalam pembacaannya itu. Lalu emosi itu mungkin
berbeda dengan pengajaran Tuhan Yesus, pengajaran gereja, lalu menjadi salah mengerti. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, semoga apa yang kita bicarakan mengenai roh jahat hari ini menjernihkan, memurnikan kita, iman kita terhadap Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus atas diri kita, dunia semesta ini, roh-roh yang ada di dunia ini, dan akhirnya nanti Tuhan Yesus membawa kita semua di dalam kekudusan kepada Bapa di surga, bersatu dengan Bapa di surga. Amin. Berkah